أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. لاهية قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون. قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم. بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر فليأتنا بآية كما أرسل الأولون. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-temanku semua? Khususnya buat siswa-siswi RA maupun SDT yang mulia. Mudah-mudahan kalian semua selalu dalam keadaan kesehatan dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amal mulia, sehat, cerdas, kreatif, Islami. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kembali teman-teman kecil semua, berjumpa dalam acara berkisah. Kali ini Pak Oji akan berkisah tentang para sahabat Nabi. Terkhusus sahabat Nabi yang Bapak sampaikan pada hari ini adalah sahabat yang sangat mulia, yang begitu dekat dengan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kira-kira siapa? Teman-teman tahu tidak? Siapa sahabat Nabi tersebut? Dan sahabat Nabi ini termasuk sahabat Nabi dari golongan orang dewasa yang pertama kali masuk Islam. Siapa dia? Teman-teman tahu? Ya, beliau adalah Abu Bakar As-Siddiq. Baik teman-teman, kalian tahu siapa nama aslinya sahabat Nabi yang bernama Abu Bakar? Namanya adalah Abdullah ibnu Utsman. Abu Bakar atau yang bernama asli Abdullah ibnu Utsman ini sejak kecil selalu berkata yang benar. Sejak kecil memiliki sikap yang sangat baik dan mulia. Dan beliau sejak kecil tidak pernah menyembah yang namanya berhala. Padahal waktu itu orang-orang kafir Quraisy semuanya menyembah berhala. Sehingga suatu ketika Abu Bakar kecil diajak oleh ayahnya untuk menyembah berhala, di mana mendatangi sebuah ruangan yang isinya semua berhala-berhala. Tapi saat itu Abu Bakar tidak mau menyembahnya. Bahkan Abu Bakar saat itu mengajak ngobrol Tuhan. Kalian tahu Abu Bakar bilang apa? Abu Bakar bilang gini kepada Tuhan-Tuhan yang mereka sembah itu. Kalau memang engkau Tuhan, coba beri aku makan. Kalau memang kamu Tuhan, coba beri aku minum. Ternyata Tuhan-Tuhan yang mereka sembah saat itu
yang diajak bicara oleh Abu Bakar diam, tidak menjawab, sehingga Abu Bakar kesal dan tidak mau menyembah Tuhan itu. Itulah kisah kecilnya sahabat Nabi yang bernama Abu Bakar. Dari kecil sudah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari kesyirikan. Bahkan orang-orang dulu, Arab dulu sebelum datang Islam, mereka hobinya minum minuman khamar. Kalian tahu apa itu minuman khamar? Minuman khamar itu adalah minuman yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena sangat memabukkan. Sehingga Abu Bakar tidak pernah menyentuhnya. Baik teman-teman yang Bapak cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Itulah kisah Abu Bakar saat kecil. Sebelum Abu Bakar mengenal Islam, sudah dekat dengan baginda Rasulullah SAW, bahkan terjaga. Sehingga ketika Islam datang yang dibawa oleh baginda Rasulullah SAW, yang pertama kali baginda Nabi sampaikan, baginda Nabi bisikan ala sahabat Nabi itu yang bernama Abu Bakar As-Siddiq. Disampaikannya, dibisikannya. Dan saat itu Abu Bakar menerima dan masuk Islam. Karenanya Abu Bakar mendapat gelar As-Siddiq oleh baginda Rasulullah SAW. Kenapa mendapat gelar As-Siddiq? Karena Abu Bakar selalu berkata yang benar. Baik anak-anakku sekalian, teman-teman kecilku yang dirahmati Allah, ketika Abu Bakar memeluk Islam bersama baginda Rasulullah SAW, kecintaannya kepada baginda Nabi, kesetiaannya kepada baginda Nabi semakin kuat, semakin setia. Ini dapat kita buktikan bagaimana saat itu ketika Rasulullah SAW berdakwah, mengajarkan ajaran Islam, perlu dengan perjuangan. Bahkan baginda Nabi pernah mau dipukuli. Saat itu Abu Bakar datang, kemudian membelanya, sehingga Abu Bakar hampir pingsan karena dipukuli oleh orang kafir Quraisy. Dan teman-teman tahu, bukan hanya itu. Semua harta benda yang dimiliki oleh Abu Bakar disumbangkan untuk dakwah ajaran Islam. Pernah suatu hari ada seorang budak yang berkulit hitam yang bernama Bilal bin Rabah. Saat itu Bilal mencintai Rasulullah. Bilal beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi sang majikan tidak suka. Sang majikan Bilal, bosnya Bilal itu tidak suka kepada Bilal. Kenapa? Karena Bilal masuk Islam. Sehingga Bilal disiksa. Cuma karena apa? Cuma karena mengucapkan ahad. Akhirnya Bilal disiksa. Pertama dijemur di tengah padang pasir yang sangat panas. Majikannya mengatakan, Bilal, tarik ucapanmu. Tapi Bilal bin Rabah tidak pernah mau menarik kata itu, tetap mengucapkan ahad. Kemudian dipecut, disiksa, berharap Bilal tidak mau lagi mengucapkan kata ahad. Tapi Bilal tidak bergeming, tetap mengucapkan ahad. Kemudian majikannya itu kembali menimpakan batu yang sangat besar ke badan Bilal bin Rabah. Apa yang Bilal ucapkan? Ahad itu bermakna esa. Sebagaimana Allah katakan dalam surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Nah, mana itu sangat berarti buat Bilal bin Rabah. Tapi sang majikan tidak mau menerima, bahkan disiksa. Nah, teman-teman tahu, saat itu yang sahabat Nabi yang bernama Abu Bakar mendengar kisah ini, langsung mendekati si majikan ini sampai mengatakan, kenapa engkau menyiksa budak ini cuma karena mengucapkan ahad? Abu Bakar, jika engkau ingin mengambil Bilal, silakan bebaskan, aku jual kepadamu. Kemudian Abu Bakar berkata, berapa kamu jual? Majikan itu bilang 9 uqiyah. Teman-teman tahu nggak? 9 uqiyah itu sepadan dengan kadar emas. Kalau kita takar dengan kadar emas,
Satu ukiah itu sama dengan 31,74 gram emas. Dikali 9 berapa teman-teman? Itu totalnya 285,66 gram emas. Masya Allah. Kalau kita uangkan, berapa teman-teman? Seandainya kalau kita uangkan 1 gram emas itu harganya 500.000, misalkan ya, mungkin sekarang sudah lebih, bisa 1 juta lebih ya. Ini kita biar gampang menghitungnya, 500.000 1 gram emas dikali 285 gram, kurang lebih 142 juta. Bayangkan teman-teman, saat itu Abu Bakar mau membebaskan seorang budak disiksa oleh majikannya karena mengucapkan ahad dengan harga nilai 100 juta lebih. Itulah kemuliaan Abu Bakar As-Siddiq. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, bukan hanya itu kebaikan, kemuliaan hati Abu Bakar As-Siddiq. Bagaimana saat itu Abu Bakar As-Siddiq menemani hijrahnya baginda Nabi Muhammad SAW. Di mana saat itu orang-orang kafir Quraisy mengepung rumah Rasulullah, mengepung, tidak ada sedikit jengkal pun baginda Nabi melewati kepungan itu. Dikepung, ya, ancamannya satu, terbunuh atau ditangkap. Saat itu dua sahabat Nabi yang bernama Abu Bakar As-Siddiq dan Ali bin Abi Thalib sangat tegang, takut. Bagaimana ini? Akhirnya Nabi Muhammad meminta Ali bin Abi Thalib untuk tidur di tempat tidurnya baginda Rasulullah. Kemudian turunlah ayat yang mengajarkan Nabi, ketika keluar rumah katakanlah. Ayat ini ada dalam surat Yasin. Bagaimana bunyinya? Waja'alna min baini aidihim syaddaw wa min khalfihim saddaw faghashaynahum fahum la yubsirun. Kami memasang penghalang di hadapan mereka dan di belakang mereka, sehingga kami menutupi pandangan mereka. Mereka pun tidak dapat melihat. Dengan izin Allah, ketika baginda Rasul membacakan itu, ditaburkannya debu. Orang-orang kafir Quraisy yang mengelilingi, mengepung rumah baginda Nabi, tidak bisa melihat. Nah, kalau kamu ingin tidak bisa dilihat oleh orang lain, coba baca itu. Mungkin ditangkap ya. Nah, itu kisah hijrahnya baginda Nabi. Dengan siapa? Dengan Sayyidina Abu Bakar Siddiq menemani baginda Rasul, ya, dari kejaran orang-orang kafir Quraisy. Sehingga Rasulullah, baginda Nabi, memutuskan untuk singgah berdiam di mana? Di Goa Sur, ya. Goa Sur. Kalau kalian pernah datang ke sana, ya, di mana di tanah Arab itu bukit-bukitnya semuanya batu, tidak ada pohonan, dan batunya itu sangat besar-besar dan sangat tinggi-tinggi. Baginda Nabi berserta Sayyidina Abu Bakar Siddiq bersembunyi di sana, di Gua Sur. Tapi sebelum masuk ke dalam Gua Sur, Abu Bakar mengatakan, "Ya Rasulullah, engkau jangan masuk dulu. Khawatir di dalam gua ini banyak hewan yang berbisa, banyak binatang-binatang yang sangat jahat atau tidak baik." Sehingga Abu Bakar membersihkan gua itu, membersihkan, mengecek. Coba kalian ada nggak punya sahabat seperti itu yang bela mati-matian bela kalian? Inilah Abu Bakar As-Siddiq, ya, sangat setia kepada baginda Rasulullah. Setelah dicek guanya rasa aman, tapi terlihat ada 2 lubang. Lubang itu diyakini adalah lubang hewan yang bersembunyi di sana. Kemudian disumpal oleh kain, satunya lagi disumpal dengan kaki Abu Bakar As-Siddiq. Lalu tidurlah baginda Nabi Muhammad di pahanya Abu Bakar As-Siddiq. Ketika tertidur, tiba-tiba hewan itu menggigit kakinya Abu Bakar, sehingga saking sakitnya gigitan itu, Sayyidina Abu Bakar meneteskan air mata, ya, meneteskan air mata. Kemudian tetesan air mata itu langsung jatuh ke pipinya baginda Rasul. Baginda Rasul ketika tertidur lalu kaget. "Ya sahabatku, apa yang terjadi?"
Tidak ya Rasulullah, ini sepertinya ada hewan yang menggigitku. Dengan izin Allah langsung disembuhkan oleh baginda Rasul. Itulah begitu hebatnya, begitu mulianya kesetiaan Abu Bakar As-Siddiq menemani baginda Rasulullah SAW dari dalam keadaan suka maupun duka. Di saat bersembunyi di Gua Sur, baginda Rasul tenang, tapi Abu Bakar Siddiq begitu khawatir. Khawatir kenapa? Khawatir baginda Rasul akan ditangkap. Sehingga ketika orang-orang kafir Quraisy sudah mendekati Gua Sur, lalu Abu Bakar berkata, "Ya Rasulullah, di luar sana itu ada orang kafir." Kemudian Rasulullah mengatakan, "La tahzan, innallaha ma'ana." Sahabatku, jangan kau bersedih, Allah bersama kita. Teman-teman kecil yang dirahmati Allah, ketika kondisi kita sedang galau, sedang khawatir, janganlah kita bersedih. Ingat, Allah selalu bersama kita karena kita banyak berdoa. Apalagi ini di bulan suci Ramadan, di mana doa-doa kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Pahala sholat kita, pahala amal infak kita dilipat gandakan. Karenanya banyaklah berdoa pada Allah. Janganlah kalian takut, janganlah kalian merasa sendiri. Ingat, Allah bersama kita. Teman-teman, siswa-siswi RA maupun SD Tamu Mulia yang Bapak sayangi karena Allah Subhanahu wa taala, itulah kisah sahabat Nabi yang begitu dekat kepada Rasulullah SAW, yakni Abu Bakar As-Siddiq. Karena saking mulianya, saking baiknya, saking begitu perjuangannya membela Rasulullah, makamnya Abu Bakar berdampingan dengan makamnya baginda Rasulullah SAW. Kalau kalian ya pergi haji atau umroh, kalian datang ke Madinah, di sana ada Masjid Nabawi, di sana ada makam Rasulullah SAW, dan di samping makam Rasulullah itu sahabat Nabi yang paling dekat. Siapa? Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Begitu mulianya sehingga wafatnya pun disandingkan. Mau gak kalian bersama Rasulullah di surga nanti? Mau ya? Karenanya bagaimana kita membela agama Allah. Ayo yang masih malas-malasan sholat, segera sholat, tingkatkan. Apalagi yang sholatnya suka bercanda. Nah, di bulan Ramadan ini jangan bercanda. Tarawihnya jangan bercanda. Ya, semangat tarawihnya. Jangan di hari pertama aja semangat. Hari ke-10 udah mulai kendor. Ya, puasanya dijaga. Semangat puasanya. Apalagi kita berbakti kepada orang tua, itu yang paling penting ya. Sehingga insya Allah nilai-nilai kebaikan yang ada pada para sahabat Nabi, terus baginda Rasulullah ya, atau sahabat Nabi Abu Bakar As-Siddiq, itu bisa kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Teman-teman, itu saja kisah Abu Bakar As-Siddiq yang Bapak sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baca doa berbuka puasa, sahabat zoma wa